Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom yang ada di rumah. Apa kabar? Saya percaya semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara dalam kasih Yesus Kristus. Kalau kita ada saat ini aman sampai saat ini, saya percaya itu semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Haleluya. Oleh karena itu saudara, jangan kita buang kesempatan. Kita lebih sungguh untuk memuliakan Tuhan. Kalau Tuhan masih memelihara kita sampai saat ini, semua karena kebaikan Tuhan. Terpujilah Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita akan berdoa. Anugerah-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan yang kami rasakan Tuhan sampai saat ini Tuhan Yesus. Sehingga kami ada Tuhan saat ini Tuhan Yesus, untuk memuliakan Engkau semua karena kasih dan kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Allah kami yang baik, Allah kami yang hidup. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Bapa, Engkau yang tinggikan, Engkau dimuliakan di tempat ini. Bertahtalah Engkau Tuhan dalam setiap hati dan pikiran kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Tuhan lawatan-Mu Tuhan terjadi pagi hari ini, baik yang ada di gereja, baik yang ada di rumah Tuhan Yesus Kristus. Kami akan merasakan Tuhan Yesus lawatan-Mu yang luar biasa. Hadirat-Mu turun Tuhan bagi kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Engkau ada Tuhan di tengah-tengah kami Bapa saat ini. Terpujilah Engkau Allah kami yang baik. Berkati Tuhan ibadah kami Tuhan pagi hari ini Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhirnya, biarlah hanya nama Tuhan Yesus yang ditinggikan dan dimuliakan. Terpujilah Engkau Allah kami yang baik. Bagimulah segala hormat, pujian, syukur dan kemuliaan dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang percaya katakan amin. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Firman Tuhan mengatakan lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Haleluya, kita akan memuji menyembah-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu. Haleluya. Berdiam di dalam rumah. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu tuh lebih baik. Haleluya. Lebih baik, amin, satu hari di pelataran daripada, haleluya, daripada 1000 hari di tempatlah memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, haleluya. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari kita akan lebih dalam lagi pujian ini, haleluya. Terima kasih Tuhan. Satu hal yang ku rindu, amin, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan, menikmati bait-Mu Tuhan.
Tuhan. Mari angkat tanganmu, haleluya. Lebih baik, amin, satu hati pelataranmu, haleluya, daripada seribu hari di tempatlah memujimu Tuhan, haleluya, memuji, menyembahmu, menyembah Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik, haleluya, satu hari di pelataran Tuhan. Lebih baik satu hari, amin, di pelataran daripada, haleluya, daripada seribu hari di tempatlah memujimu Tuhan, haleluya, memuji, menyembahmu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan. Saya tahu untuk bangkit berdiri, katakan lebih baik satu hari di pelataran Tuhan, haleluya. Lebih baik, amin, satu hari di pelataran-Mu daripada seribu hari di tempat lain memujimu, memujimu, Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Katakan lebih baik jemaat Tuhan, haleluya, angkat pujian ini. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada seribu hari di tempat lain. Daripada, angkat hatimu, angkat suaramu bagi Tuhan. Di tempatlah memujimu Tuhan, memujimu, menyembahmu, menyembah Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan, semua kemurahan-Mu. Katakan sekali lagi, lebih sembuh lagi, lebih baik satu hari, haleluya. Lebih baik satu hari di pelataran daripada, haleluya, daripada seribu hari
kami mau menikmati kehadiran-Mu di tempat ini. Lebih baik satu hari pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Mari tetap rasakan hadirat Tuhan. Dengan sikap hati kita yang menyembah, angkat tetap hatimu kepada Tuhan ya. Pandang Dia. Tidak ada yang seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima Dia ampuniku, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hati kita, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang Dia. Oh, sujud di altarnya, haleluya. Sujud di altar. Mari kita bawa hidup kita
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, kalau kami sungguh-sungguh memuji Engkau Tuhan, sesuatu pasti terjadi Tuhan. Mujizat pasti terjadi, kesembuhan bahkan pemulihan akan terjadi Tuhan di tempat ini dan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang percaya katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan, mari lihat kiri saudara. Yang di rumah boleh berdiri juga saudaraku ya. Kita akan memuji Tuhan. Mari lihat senyum saudaraku, kanan kiri. Kalau belum senyum, lirik lagi saudaraku. Haleluya. Haleluya. Karena saat ini kita harus bersuka cita supaya menambah imun. Amin. Haleluya. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Oh haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekal lepas. Katakan aman. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Semua terpujilah. Terpujilah Tuhan. Terbukti kuasa-Nya, Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menaungi. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Sorakan haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarkan. Besarlah namanya, kekal kuasa. Mari katakan aman. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Mari lambaikan tanganmu. Haleluya. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpuji nama Yesus. Yesus Allah perkasa. Mari Tuhan, terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Amin. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpuji nama Yesus. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah Yesus Allah perkasa. Haleluya. Yesus Allah perkasa. Haleluya. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan kita. Terpujilah Tuhan kita. Haleluya. Pujian kita mengatakan aman berlindung dalam naungan Tuhan. Amin. Dan kita percaya di masa-masa sulit seperti ini, kita semua aman dalam lindungan Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bangga punya Yesus yang menjadi tempat perlindungan kita. Dan sebelum kita, silakan Bapak Ibu Saudara duduk. Dan sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita akan mendengarkan satu kesaksian yang luar biasa dari Bapak Rohman.
Shalom, apa kabar? Luar biasa ya pasti ya. Untuk yang di rumah juga shalom. Saya pagi hari ini mau memberi kesaksian di mana kami satu keluarga pada akhir bulan kemarin sekitar tanggal 20-an kami satu keluarga terpapar COVID-19. Bagi kami ya, itu suatu hal yang sangat luar biasa. Dikarenakan kenapa? Memang ada sebagian orang ketakutan dikarenakan virus ini ada satu sisi sangat berbahaya, ada satu sisi yang bisa menambah imun. Tapi kita sama-sama percaya bahwa ini adalah sebuah yang pasti semua orang pasti terpapar. Kita nggak tahu itu virus dari mana dan asalnya dari siapa, kita nggak tahu. Saya satu keluarga bisa terpapar, awal mulanya itu dari keponakan saya yang hari itu kalau nggak salah melayani konsumen tidak pakai masker. Saya juga mau tegaskan ke saudara-saudara bahwa saya memang pernah melakukan membantu saudara seiman kita yang lagi soma. Tapi saya mau bilang sama kalian semua bahwa apa yang saya lakukan itu merupakan dari hati nurani saya yang mau membantu. Tapi saya tegaskan bahwa saya terpapar virus itu bukan karena saya membantu teman-teman seiman kita yang sedang isoma. Ada sebagian orang mungkin berpikir, wah itu tuh koating karena membantu orang lagi isoma dia terkena virus. Mungkin sebagian orang merasa takut ya mendekatin orang yang lagi terpapar virus, tapi bagi saya itu bukan, karena saya percaya dan yakin bahwa Tuhan melindungi setiap umatnya yang mau melayanin. Dan saya tegaskan juga bahwa saya bukan terpapar dari situ, tapi lebih dari keponakan saya yang pada saat itu tidak memakai masker. Saya lihat benar dia melayani konsumen tidak pakai masker. Dari situlah, dari keponakan saya yang duluan sakit, batuk, terus ke anak saya, ke istri saya, ke saya, dan ke anak-anak yang lain. Kami pada saat itu belum tahu bahwa kami terpapar COVID, tapi kami sudah mulai ngerasakan dari 1 orang, ke 2 orang, ke 3 orang. Pada saat itu saya langsung melakukan tes antigen dan ternyata memang saya positif. Dan kami pun mulai memikirkan anak kami yang Juju ya. Ya mungkin sebagian saudara udah tahu bahwa Juju itu punya kelainan jantung. Jadi itu yang kami prioritaskan untuk diungsikan. Tapi sebelum kami ungsikan, kami tes antigen dulu, ternyata dia juga positif. Akhirnya kami isolasi satu rumah sama keponakan kami, sudah yakin positif. Ya kami tetap bersabar, berdoa, dan puji Tuhan ya sepanjang kami isoma, kami melewati masa-masa yang sangat membuat hati itu rasanya kok sedih lah dalam hati. Tapi kami percaya dan yakin ada pertolongan Tuhan. 1 hari, 2 hari kami lewatin, 3 hari tiba-tiba anak kami yang Juju itu mengalami sesak napas, dan kami harus 2 malam kami harus bolak-balik ke rumah sakit Antonio. Dan sesak yang terakhir itu yang bikin kami sangat was-was, dikarenakan tubuhnya lemas dan seluruh tubuhnya itu memerah, seperti ada jalur-jalur saraf-saraf yang halus itu, seperti kekurangan oksigen. Memang sangat kekurangan oksigen pada saat itu dia.
Dan kami sampai jam 2 malam harus di Rumah Sakit Antonio, di mana dokter juga berpesan bahwa lebih baik anak ini dibawa ke Palembang karena oksigen yang dia butuhkan itu tidak cukup untuk dia di rumah sakit ini. Maksudnya tekanan oksigennya kurang. Ya, kami juga bersyukur, puji Tuhan, kami punya Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami yang selalu menuntun kami, mendoakan kami pada saat kami ada di rumah sakit. Dan kami juga berterima kasih untuk teman-teman komunitas dalam grup KTB maupun grup Benten yang sudah ikut serta mendoakan anak kami, sehingga kami malam itu pulang jam 2 dengan membawa anak kami yang sudah kembali pulih. Dan hari Senin kami harus kontrol ulang ke dokter, dan dokter pun menyarankan kembali untuk bawa di Palembang. Saya di hari itu saya cuma tidur 4 jam. Dan saya Seninnya saya langsung bawa ke jam 2.30 saya ke Palembang. Dengan kondisi saya juga terpapar, kondisi tubuh saya entah ya, saya juga bingung. Kok saya cuma tidur 4 jam, tapi kondisi tubuh saya sangat kuat pada saat itu. Sampai saya harus ke Palembang, membawa anak saya ke Palembang dengan perjalanan kurang lebih 3,5 jam, 4 jam. Kondisi tubuh saya sangat kuat sekali dan saya tidak merasakan efek apapun. Padahal itu baru 3-4 hari saya masih demam lah ya. Sampai di perjalanan kami harus menambah oksigen karena kami membawa tabung oksigen. Anak saya mesti pakai oksigen juga dalam perjalanan. Saya nambah oksigen. Sampai di Palembang saya jam 7 saya langsung ke Rumah Sakit Ceritas. Ya benar kata orang, rumah sakit itu udah penuh. Ketika rumah sakit udah penuh, kita punya uang pun gak ada artinya. Karena dia gak bisa nampung lagi kita. Mau bayar berapapun rumah sakit gak mau. Kamar tidak ada. Dan pada saat itu pun kami pindah ke Rumah Sakit Siloam. Rumah Sakit Siloam sampai kami jam 10 malam kami pun tidak mendapat kamar. Ya dengan hati kecewa kami pulang ke hotel, kami istirahat, kami berdoa. Besok paginya kami lanjutkan untuk mencari rumah sakit. Ada beberapa teman yang membantu kami mencari rumah sakit. Saya mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Di hari Selasa mencari rumah sakit itu saya sampai 5 rumah sakit saya cari. Puji Tuhan pada saat itu memang kondisi kota Palembang itu kan lagi sepi ya. Jadi kesempatan untuk mencari rumah sakit itu cepat. Kalau kondisi jalan ramai mungkin lama. Dalam 1 hari saya bisa 5 rumah sakit saya cari. Semua penuh. Semua rumah sakit penuh. Saya lihat di IGD-nya itu tidak ada lagi yang namanya ruang kosong. Semua itu penuh dengan ranjang-ranjang pasien. Sungguh luar biasa. Akhirnya saya pikir nggak dapat kamar ya udah, saya berusaha cari dokter paru-paru untuk meriksa kondisi anak saya. Dan sampai saya sudah daftar, ternyata saya dapat WA dari istri saya suruh menuju ke Rumah Sakit Hermina. Saya batalin ke dokter paru-paru, saya cepat ke Rumah Sakit Hermina. Saya masuk, saya ngobrol, bahwa ada telepon dari dokter. Kami dilayanin, terus kami masuk ke ruang isolasi. Mulai dari ruang isolasi kami sudah mulai di swab, mulai diambil darahnya. Semuanya kami lakukan sampai jam 2 malam baru kami bisa masuk kamar. Ya luar biasa ya. Dalam ruang isolasi kami ya menjalani semua apa yang dijalanin sama pasien-pasien lain. Kami juga masih bersyukur di mana malam itu kami bisa dapat kamar dan kami beristirahat. Dan saya pun mengucap syukur saya masih ikut ibadah,
ibadah doa saya ada ikut, walaupun tangan saya masih diimpus, saya ada ikut ibadah. Karena dimanapun saya pergi saya selalu membawa Alkitab, karena ya itulah, kalau saya sudah bawa Alkitab berarti saya sudah harus memuji memuliakan Tuhan. Selama kami 4 hari kami di isoma di rumah sakit, ya puji Tuhan anak kami sedikit demi sedikit sudah mulai pulih. Dia pun sudah bisa lepas oksigen, dan kami sudah merasa anak kami sudah sembuh. Saya ikut ke isolasi ya, saya ikut isolasi walaupun saya enggak punya gejala berat, tapi saya harus menemani anak saya karena saya tahu pasti di dalam ruang isolasi itu dia bisa stres karena tidak bisa melakukan apa-apa, di mana impulsnya harus diganti sebelah kiri sebelah kanan. Di dalam ruang isolasi itu bukan hal yang gampang ya, bukan yang seenaknya kita mau panggil suster datang dia langsung datang, impuls kita habis suster langsung datang, itu tidak seperti itu. Di ruang isolasi itu ada waktu-waktunya, jadi suster bisa datang pada saat waktunya. Pasien yang dilayani bukan 1-2 orang, banyak sekali. Ya puji Tuhan, kami pulang ke rumah, kami melakukan isoma kembali di rumah, dan kami boleh kembali lagi ke rumah Batu Raja dengan membawa anak kami yang sudah pulih disembuhkan. Saya sangat bersyukur di mana anak kami yang dulu Tuhan tolong, yang dulu anak kami yang harus melakukan beberapa kali operasi jantung, pada hari kemarin Tuhan kembali menolong anak kami. Bagi kita semua, COVID itu bukan sesuatu yang mengerikan ya, tapi itu memang semua orang bakal terpapar. Kita nggak tahu kapan, tapi kita percaya dan yakin bahwa Tuhan beserta kita. Asal kita mau berdoa, asal kita mau memuji memuliakan Tuhan, Dia akan menyertai kita, memulihkan tubuh kita. Saya juga mau mengatakan kepada saudara-saudara, saya memang waktu itu ikut membantu teman-teman seiman kita yang isoma, dikarenakan saya membantu dan saya ada yang bilang saya terpapar dari situ, ada juga keluarga yang bilang bahasa Palembang itu apa ya, matilah gancang, gara-gara itu dia bilang matilah cepat gara-gara kalian mau bantu orang isoma. Tapi saya dalam hati saya berdoa, saya mendengarkan itu, saya berdoa, saya patahkan perkataan saudara keluarga saya yang membilangkan bahwa matilah gancang. Saya patahkan dalam nama Yesus, saya sembuh. Karena saya percaya dan yakin segala kutuk-kutuk yang dikatakan baik teman mau siapa itu bisa dipatahkan dalam nama Yesus. Ya, sampai saat ini kami masih bisa memuji memuliakan Tuhan Yesus. Tidak ada yang tidak mustahil. Sungguh luar biasa. Bukan hal yang gampang untuk memberikan pertolongan untuk umatnya yang sedang sakit. Satu keluarga terpapar COVID, di mana ada anak yang membutuhkan pertolongan yang sangat luar biasa. Dulu Tuhan menolong, sekarang Tuhan menolong lagi kembali anak kami. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Dan kami mengucap terima kasih kembali kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang selalu mendoakan kami, selalu menuntun kami,
hingga kami boleh dipulihkan kembali, dan komunitas kami juga yang selalu mendoakan kami. Saya mengucap syukur, berterima kasih. Saya juga menghimbau buat saudara seiman, jangan takut untuk mengatakan bahwa kami terpapar COVID. Karena kenapa? Kita di dalam wadah, di dalam keimanan, ada saudara seiman, ada bapak gembala, ada ibu gembala yang akan selalu membantu mendoakan kita. Apalagi kita ada KTB yang dimana sama-sama bisa mendoakan. Mungkin lebih baik kita sama-sama terbuka. Saya terpapar, Pak, Bu. Kita akan bersama-sama mendoakan. Tidak ada yang tidak mungkin. COVID itu bukan aib. COVID itu bukan sesuatu yang mengerikan. Tapi kalau kita tidak memberikan pertolongan pertama, tidak diobatin secara benar, malah itu akan lebih berbahaya. Jadi lebih baik kita terbuka. Itu bukan sebuah aib. Jujur, kami juga merasakan apa yang kalian rasakan, tapi kami percaya dan yakin kesembuhan pasti terjadi, pemulihan pasti terjadi. Anak kami yang dulu Tuhan tolong, hari ini anak kami dipulihkan, dan ia bisa kembali ke rumah, bermain organ, bermain keyboard, membawa lagu-lagu pujian. Kami mengucap syukur, berterima kasih. Tuhan Yesus luar biasa. Tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kesembuhan pasti terjadi. Terima kasih. Itulah kesaksian dari saya. Saya mengucap syukur, berterima kasih. Salam. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Puji Tuhan, terima kasih buat kesaksian dari Pak Rohman, bagaimana Tuhan memulihkan keluarganya. Kita percaya mujizat masih ada dalam kehidupan kita, dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Amin. Haleluya. Saya undang kembali Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Haleluya. Kita tahu Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Haleluya. Mari rasakan kasih Tuhan, angkat hatimu kembali. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah berkuasa mengatasi segalanya. Yesus sanggup atasi semua masalah. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar dari segalanya. Katakan kembali, Allah turut bekerja. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah berkuasa mengatasi segalanya. Yesus sanggup atasi semua masalah. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar dari segala. Katakan Yesus lebih besar. Haleluya. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang di masalah hidupku. Haleluya. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Kita angkat kembali lebih dalam pujian ini. Haleluya. Allah turut bekerja dalam
atasi segalanya. Yesus sanggup atasi semua masalahku. Yesus lebih besar, Yesus lebih besar dari. Mari angkat tanganmu, haleluya. Katakan Yesus lebih besar, haleluya. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Amin. Dia tak tinggalkanku seorang di masalah hidup. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari. Oh, Yesus lebih besar. Yesus lebih besar. Amin. Haleluya. Yesus lebih besar dari setiap permasalahan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Pertolongannya selalu ada. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari. Oh, Yesus lebih besar. Haleluya. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Amin. Dia tak tinggalkanku seorang masalah hidupku. Oh, masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang ada di sini, katakan Yesus lebih besar. Yesus lebih besar dari segala. Imani pujian ini, haleluya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku, masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari. Sekali lagi lebih sempurna katakan semua. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang masalah hidupku. Haleluya. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari. Yesus lebih besar. Haleluya. Yesus lebih. Katakan Yesus lebih besar. Yesus lebih sungguh lagi. Yesus lebih besar. Haleluya. Yesus lebih besar dari segalanya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Kami serahkan pada yang berdoa syafaat. Mari kita akan bersama-sama menyatukan hati kita. Kita akan berdoa untuk pemerintah dan kita mengendalikan pandemi supaya berhasil mengingat keberhasilan pengendalian COVID-19 menjadi faktor utama pemulihan ekonomi nasional. Dan kita juga berdoa agar pemerintah membentuk tim khusus untuk menangani daerah-daerah yang mengalami kasus kematian yang tinggi supaya kematian karena COVID bisa cepat ditangani. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Tuhan. Kami merendahkan hati dan diri kami di hadapan Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan atas bangsa kami, atas kota kami, atas keluarga kami Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih
Kami bersyukur sampai hari ini pemeliharaan Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan kami, yang boleh kami rasakan tiap-tiap hari, tiap-tiap waktu. Tuhan, sungguh hati kami bersyukur. Saat ini kami berdoa untuk pemerintahan bangsa kami. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Kami mohon pengampunan yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus, tolong bangsa kami. Tuhan, tolong pemerintahan yang ada sekarang ini. Berikan kepada mereka hikmat, kekuatan, kemampuan, akal budi yang daripada Tuhan untuk menangani dan Tuhan, kasus yang sedang terjadi di bangsa ini. Tuhan Yesus, tolong. Kami berdoa, kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Tangan-Mu terulur bagi bangsa ini, menolong, menyembuhkan, bahkan memulihkan seluruh keadaan bangsa ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, hanya Engkau sumber pertolongan. Hanya Engkau tempat kami berseru-seru Tuhan. Kami tidak henti-henti berdoa memohon kepada Tuhan agar Tuhan menolong bangsa kami. Tuhan menolong kota kami. Tuhan menolong setiap keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Pulihkan dan sembuhkan bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami berdoa untuk pemerintah agar membentuk tim khusus untuk menangani pengendalian kematian yang sedang terjadi. Tuhan, tolong ya Tuhan. Mereka yang Tuhan sudah panggil, keluarga yang ditinggalkan, Tuhan tolong berikan penghiburan, pengharapan, sukacita dan kekuatan bagi mereka Tuhan. Tuhan Yesus, tolong. Terima kasih Tuhan, khususnya di tetangga kami, orang-orang yang ada di sekitar kami, di wilayah-wilayah di mana kami tinggal, mereka yang sedang kesusahan. Tuhan, tolong mereka, hiburkan dan kuatkan mereka ya Tuhan, biar mereka memiliki pengharapan. Ampuni mereka atas segala dosa dan kesalahan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami ada sampai hari ini karena kasih dan kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, agar firman-Mu berkuasa atas seluruh kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau duduk diam mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berbakti, selamat hari Minggu, baik yang di gereja maupun yang di rumah. Saya percaya kasih dan kesetiaan Allah tak sekejap pun meninggalkan kita. Dan hanya sekedar mengingatkan, meskipun itu terus menerus, terkadang kita lupa bahwa Allah tidak pernah merancang untuk kita tinggal dalam tubuh jasmani selamanya. Dalam tubuh jasmani ini ada batasnya. Dan
Dia berdaulat dalam hidup kita. Dia berdaulat atas setiap pergumulan dan masalah kita, dari yang kecil sampai yang besar. Dan Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Dia bisa menolong kita untuk menyelesaikan masalah dengan cara memberikan jalan keluar seperti yang kita doakan, yang kita harapkan. Tapi juga dia bisa melakukan hal yang kita mungkin tidak pernah membayangkan sebagai sebuah cara Tuhan, ketika dia memanggil, membawa pulang anak-anaknya. Jangan pernah beranggapan bahwa pulang ke rumah Bapa adalah sebuah kekeliruan yang terjadi dalam hidup orang percaya. Karena memang kita dilahirkan baru dalam rumah Allah, menjadi anak-anak Allah. Dan dalam pengembaraan di bumi, satu waktu kita memang harus kembali. Ketika kemah kediaman kita dibongkar, Tuhan ingin kita menetap selamanya dalam tubuh kemuliaan dan tubuh kebangkitan. Banyak orang berduka cita berlebihan, atau memang karena dia tidak punya pengharapan di dalam Kristus. Sehingga dalam 1 Korintus 15 Rasul Paulus berkata bahwa kalau kita hanya menaruh percaya kepada Kristus untuk hal-hal yang ada di dunia ini, makan, minum, pakaian, uang, kesehatan dan sebagainya, maka itu sesuatu yang keliru, terlalu kecil. Karena kita bisa menggantikan pengharapan dan iman untuk hal-hal itu dengan pengetahuan, dengan teknologi. Tetapi ada satu hal yang tidak tergantikan, penebusan yang menjadikan kita milik Allah, kehidupan kekal bersama dengan Dia di dalam jaminan yang mutlak, bukan mudah-mudahan. Dan itu hanya bisa diterima ketika orang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Sehingga Paulus berkata, untuk itulah kita percaya kepada Kristus, sesuatu yang tidak pernah dapat ditawarkan, diberikan oleh dunia, berapapun harganya. Saya mendorong kita untuk makin mengasihi Tuhan, melekatkan hidup kita kepada Tuhan. Setiap hari kita bekerja, berusaha mungkin, tapi satu waktu kita juga akan tinggalkan semuanya. Betapa berbahaya dan mengerikan jika orang tidak punya hubungan yang benar dengan Tuhan ketika hari terakhirnya tiba. Karenanya mengasihi Tuhan dan melekatkan jiwa kita kepada Tuhan selama kita masih hidup di bumi. Sejak awal kita mengerti kebenaran dan mengajarkan kepada anak-anak kita adalah hal yang paling bijaksana dalam hidup. Jangan hanya mengajarkan mereka untuk bekerja dan sekolah dan meraih masa depan yang terbaik di bumi, tetapi lebih dari itu kita juga bisa berkata bahwa hidupmu milik Tuhan. Hari-hari yang sedang kita atau kami baca, saya kurang tahu sama atau tidak, adalah hari-hari yang penuh duka cita bagi bangsa Yehuda ribuan tahun yang lalu. Dalam bacaan Nabi Yeremia, kitab Nabi Yeremia, maka ada hal-hal yang menyedihkan dan mendukakan. Dan sebagian orang di masa itu tetap beranggapan tidak mungkin Allah menghukum umatnya. Tidak mungkin Allah membuang kita. Tidak mungkin Allah tidak membebaskan kita. Yeremia seorang nabi. Saya hanya ingin mengajak kita untuk melihat latar belakangnya sebentar. Ya, ini timeline dari kehidupan Yeremia. Dia dipanggil dari usia yang sangat muda. Tidak tahu dia meninggal kapan, tetapi pada umur kira-kira 58 tahun dia ikut dipaksa oleh orang-orang yang terakhir ada di tanah Yehuda untuk mengungsi. Padahal Tuhan tidak menyuruhnya. Seorang nabi yang bernubuat melayani selama 41 tahun. Dan ada 5 raja yang di sana. Yang paling lama tentu saja Raja Yosia, dan dia terlibat di dalam pembaharuan itu. Tapi pembaharuan yang dilakukan Yosia tidak mengubah seluruh kehidupan bangsa Yehuda, hanya sebagian dan sementara.
Saudara bisa bayangkan. Kemudian ada raja-raja yang hanya memerintah selama 3 bulan. Ada yang 1 tahun. Dan kemudian ada Sedekia, raja yang terakhir, memerintah kira-kira 11 tahun. Jadi ini sebuah masa pelayanan yang berat. Saya mengajak kita untuk melihat dan membandingkannya dengan Daniel. Kemudian kita jadi tahu bahwa ketika Yeremia bernubuat, tidak terlalu lama dari situ, kemudian Nebukadnezar memang datang seperti yang dinubuatkan oleh Yeremia. Nubuat yang tidak disenangi oleh mayoritas bangsa. Ketika orang mendengar tentang penghukuman, penghakiman, pemusnahan atas umat Allah, tidak semua orang mau percaya. Tetapi faktanya bahwa tidak berapa lama sejak dia melayani, maka Nebukadnezar mengadakan penawanan setelah menaklukkan Yerusalem. Jadi termasuk di situ adalah rombongan Daniel yang sudah lebih dahulu dibawa. Seperti yang Tuhan katakan, kalian akan dibuang dan ditawan 70 tahun. Penawanan 70 tahun telah terjadi dari masa itu. Dan kalau nanti Anda bisa membaca kitab Daniel, maka kita menemukan bahwa memang Daniel seorang yang sejak masa muda sudah dibuang ke Babilonia, tapi Tuhan pelihara. Karena ketika Tuhan berkata, kalau kalian menyerah diri kepada Nebukadnezar raja Babilonia, hambaku yang kusuruh. Jadi Tuhan bisa menyuruh orang lain, termasuk penguasa Kasdim, penguasa Babilonia, untuk melakukan firman-Nya. Nanti kemudian 70 tahun kemudian, Tuhan juga menyuruh raja Media Persia yang bernama Cyrus untuk membawa mereka keluar, pulang lagi ke negerinya, disertai dengan perjalanan, dicukupkan semua kebutuhannya, disuplai bahan-bahan untuk membangun kembali bait suci dan seterusnya. Tuhan memegang janjinya, tapi tidak semua orang percaya. Kenapa Tuhan harus menghukum umatnya? Karena mereka membelakangi Tuhan bergenerasi, berjemaah, dan terus menerus. Kalau Anda membaca kitab Yeremia, Anda pasti turut sedih. Bagaimana mungkin ada orang begitu keras kepala, begitu tuli untuk mendengar, hati yang sudah membatu. Dan di masa yang berdekatan, meskipun tidak selama Daniel, Nabi Yehezkiel juga terus menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Kira-kira seperti itulah sekelumit. Nah, kalau kita melihat ini sebuah pasal yang panjang-panjang, dan dalam pasal yang banyak ini kita menemukan bahwa kitab Yeremia adalah bicara tentang sejarah bangsanya, sejarah bangsa-bangsa. Kemudian riwayat hidupnya, dia seorang anak imam, lahir di Anatot, desa imam yang kira-kira tidak terlalu jauh dari Yerusalem. Jadi desa itu desa tempat pemukiman para imam. Dan apa yang dinubuatkan oleh Yeremia yang akan terjadi. Ia menyampaikan berita tentang penghukuman yang akan datang dan kedatangan sang tunas keadilan. Jadi dalam nubuatannya dia tidak hanya bernubuat tentang hal yang dekat yang akan datang, tetapi sampai kepada nubuatan di masa yang akan datang, di mana Mesias, sang tunas keadilan itu akan datang, dan pemerintahan dari Kristus Raja yang mulia itu. Jadi ini sebuah nubuatan yang begitu jauh. Yeremia di sinilah temanya, nabi yang mengalami banyak sengsara karena kesetiaannya kepada Tuhan Allah. Bisakah kita menangkap kebenaran ini, bahwa orang yang setia kepada Tuhan, setia melakukan firman-Nya, bukanlah jaminan bahwa dia tidak akan menderita. Bukanlah jaminan bahwa dia tidak boleh mengalami kesusahan. Tetapi justru melalui kehidupan Nabi ini kita tahu banyak sengsara yang harus dia alami karena dia setia. Kalau dia menolak kesetiaan kepada Tuhan, dia akan bebas dari penderitaan. Tapi dia gagal di mata Tuhan. Ini sebuah pilihan. Terkadang kita berpikir bahwa kalau saya setia, saya taat melakukan firman Tuhan, Tuhan tidak izinkan saya untuk mengalami masalah. Salah.
Itu kekristenan kanak-kanak. Itu pengkhotbah-pengkhotbah palsu yang mengajarkan hal seperti itu. Sehingga ketika orang Kristen mengalami pergumulan dalam hidup, dari yang ringan sampai berat, mereka bertanya, di mana Tuhan? Mereka tidak diajar sebagai anak yang harus memikul salibnya, dan terkadang Allah membiarkan mereka berjalan di lembah kekelaman. Tapi satu hal yang pasti, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia terus memberikan kekuatan untuk kita cakap menanggungnya. Jangan berpikir seperti kanak-kanak rohani. Kalau saya Kristen, setia melayani, saya tidak mungkin susah. Yeremia adalah sebuah tokoh yang kita mau eksplor, meskipun waktunya mungkin terbatas. Lihatlah bahwa sanak keluarganya mengkhianati dia. Dia ditolak, dibenci, dibunuh, dan diancam dibunuh oleh tetangganya warga Anatot. Anatot itu desa imam. Jadi imam-imam juga tidak suka dengan dia kalau dia terus-menerus menyampaikan nubuat-nubuat yang benar. Tapi nubuat yang benar itu tidak mereka sukai. Karena inti dari pesan Yeremia jelas, kalau kalian tidak mau bertobat, kalian binasa. Tapi kalau kalian mau bertobat dan berbalik kepada Tuhan, Dia akan menolong kalian. Serahkan dirimu, karena Tuhan akan pelihara mereka di negeri Babilonia. Mereka beranggapan ini tanah perjanjian. Kita punya bait Allah. Bagaimana mungkin Allah akan membuang kita? Anda tidak bisa hidup dengan pikiran yang sempit seperti para imam dan orang-orang Yehuda pada umumnya. Allah berdaulat melakukannya. Ada dua kebenaran yang nanti kita akan melihat setelah prolog atau pendahuluan ini. Jadi ini seorang nabi yang membawa pesan amanat yang sangat keras. Karena tidak semua orang mau menyampaikan. Dan dia konsisten. Tapi hatinya lembut. Sehingga dia menulis juga kitab ratapan, Lamentation. Tangisan kepada bangsanya. Seorang menuliskan bagaimana tentang Yeremia. Tidak pernah manusia fana memperoleh beban yang begitu meremukkan. Sepanjang sejarah bangsa Yehuda, tidak ada teladan kesungguhan yang begitu mendalam, penderitaan yang tak henti-hentinya selama 41 tahun. Dan syafaat dan pemberitaan amanat Tuhan Allah tanpa takut. Dan syafaat kepada bangsanya tanpa kenal lelah dari seorang nabi seperti halnya Yeremia. Tapi ini tragedinya, ini balasannya, ini yang dia terima. Tragedi kehidupan Yeremia adalah bahwa ia berkhotbah kepada telinga yang tuli dan hati yang membatu. Dan dia hanya menuai kebencian sebagai balasan kasihnya dari orang-orang senegerinya. Bukankah ini sebuah hal yang sangat ironi? Ketika seorang mencintai sesamanya dan bangsanya, tapi mereka membalasnya dengan kebencian sampai ke ubun-ubun. Dari mana kita bisa membacanya? Dari semua catatan yang saya rangkum sedikit, ya. Dan kemudian Tuhan juga melarangnya dengan sebuah perintah yang rasanya tidak masuk akal bagi kita. Anda bisa baca dalam Yeremia 16, Tuhan bilang kamu jangan ambil istri. Jadi dia tidak menikah. Supaya kamu tidak punya anak-anak, laki-laki dan perempuan, dan mereka akan mati juga. Bukankah ini sebuah perintah yang aneh? Yehezkiel juga pernah menerima perintah yang aneh seperti itu. Kau tidak boleh masuk ke rumah perkabungan untuk turut berduka kalau ada orang-orang dekatmu berduka cita karena kematian. Dan juga jangan masuk ke rumah pesta. Jadi dia seorang yang rasanya terisolir. Dia seorang yang karena kesetiaannya kepada Tuhan, ketaatannya, harus mengalami hal-hal yang bagi kita rasanya aneh dan tidak masuk akal. Belum lagi dia harus mengalami pengkhianatan dari saudara dan kaum keluarganya. Dia pernah dipukul berkali-kali dan dipasung bahkan oleh imam kepala. Orang tuanya Imam Hilkiah.
Dia anak imam, melayani Tuhan, tapi kaum imam justru membencinya dan pernah dipenjara. Bahkan pernah dijerumuskan di dalam lubang sumur yang untuk beberapa lama, kalau tidak ditolong dia akan mati di sana. Dan pasal 20 berkata sahabat karibnya menanti kejatuhannya. Ya. Kadang-kadang ada orang di dekat kita pengen melihat kita jatuh. Itu pengalaman Yeremia. Tadi selintas juga Ating begitu ya. Orang dekatnya justru berkata yang negatif. Kadang-kadang kita terpancing untuk berkata yang jelek ketika saudara kita berkesusahan. Tapi orang Kristen, anak-anak Tuhan yang sejati, dia akan menjaga mulutnya untuk tidak membuat hal yang salah dengan perkataannya. Para imam, para nabi seluruh rakyat selalu berusaha menangkap dan membunuh Yeremia. Saudara bisa bayangkan, bahkan raja pernah marah di antara raja-raja itu. Dan setiap firman yang disampaikan dibacakan oleh Baruk, dikoyaknya dan dibakarnya. Meskipun raja itu sudah dihalangi, jangan melawan Tuhan, tapi mereka keras kepala. Ya, jadi itu sebuah hal yang kalau kita membaca, melihat pelan-pelan, maka kita tahu betapa luas penolakan terhadap Yeremia yang setia untuk menyampaikan pesan-pesan Allah. Karena tadi saya berkata bahwa ini bicara tentang sebuah kebenaran. Ketika orang setia kepada Tuhan dan taat, Allah mengizinkan dia mengalami banyak sengsara. Saya berharap kebenaran ini mendewasakan kita. Karena beberapa orang Kristen dengan ajaran yang keliru dan dangkal selalu berpedoman, anak Allah gak boleh susah, anak Tuhan gak boleh mengalami kesusahan karena Kristus telah mati di kayu salib. Kita tidak mengalami kesusahan karena dosa, karena kita bisa datang kepada Kristus dan menyerahkan dosa kita. Dosa bisa membuat kesusahan dan masalah. Tapi dalam hidup kita juga mengalami kesusahan-kesusahan yang Allah izinkan, bukan karena dosa, tetapi karena supaya kita makin mengasihi Tuhan. Ada masalah yang bukan karena dosa, tetapi supaya kita menjadi makin bertumbuh di dalam Tuhan, makin dimurnikan. Memang dosa selalu membuat masalah, dosa selalu membuat kesusahan, tetapi tidak semua kesusahan dan masalah karena dosa. Jadi jangan menghakimi dirimu sendiri dan orang lain kalau mereka berkesusahan, kalau mereka sedang mengalami masalah. Tetaplah setia seperti Yeremia yang mempertaruhkan kemerdekaan dirinya dan nyawanya demi ketaatannya kepada Tuhan. Nah, saya ajak kita sampai di sini sebetulnya. Siapa sih yang digambarkan oleh Yeremia ini? Meskipun memang itu tokoh dirinya sendiri, ini biografinya, tetapi kita membaca sebetulnya dalam Alkitab ada orang-orang yang menjadi gambaran dari pribadi Tuhan. Mereka memerankan peran dari Yesus supaya kita bisa tahu ada seorang manusia seperti Yeremia yang begitu susah karena Kristus, karena kebenaran. Dan ketika kita diajak melihat seperti itulah Kristus, maka kita bisa memahaminya. Sebab kadang-kadang masih ada orang beranggapan anak Allah gak mungkin menderita, ya kan? Itulah ujian pertama ketika dia datang dalam pelayanan. Di padang belantara iblis datang dan berkata, setelah dia 40 hari kelaparan karena berpuasa, kau bisa mengubah batu ini jadi roti. Roti apa saja. Tidak boleh lapar, tidak boleh menderita. Dia harus dipublikasi di tengah umum. Dia mulai tampil di pelayanan. Tapi Yesus menolak itu semua karena itu sebuah serangan yang mematikan. Siapakah pribadi yang pernah ditolak, dihina dan dijatuhi hukuman mati dengan cara yang sangat kejam, yang sangat ternista? Dan itu tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita.
Jadi kalau kita bicara tentang atau belajar tentang Yeremia, kita bisa melihat tentang Kristus. Meskipun Yeremia mengalaminya secara nyata, tapi kita mau melihat hal yang sama dialami oleh Kristus. Yang pertama, dia adalah orang yang terbuang. Siapa dia? Pencipta langit dan bumi, yang dengan perkataannya dia bisa menjadikan segala sesuatunya. Tetapi karena kita, dia mau jadi orang yang terbuang. Sebagian orang merasa hancur hatinya kalau ada orang mulai menolak dia. Dia rasa tertolak, dia rasa terbuang. Tetapi belajar kebenaran ini akan menjadikan Anda kuat. Bukan karena kita berlaku salah, tapi ketika kita hidup benar pun kita bisa mengalami penolakan-penolakan itu. Jangan jadi orang Kristen yang cengeng hanya karena tidak dikasih senyum, hanya karena tidak dibalas pertanyaannya, tidak dijawab, tidak diluluskan permintaannya. Kemudian dia merasa saya ditolak dan tidak dicintai, baik oleh orang tua, baik oleh saudaranya, dan juga bahkan oleh Tuhan. Belajar kebenaran ini akan membuat kita jadi kuat. Dia adalah gambaran dari kehadiran Yesus dalam berbagai penampilannya. Perhatikan ini. Herodes berusaha membunuh bayi Yesus, sehingga Yusuf dan Maria harus mengungsi, mengajak anaknya ke Mesir. Dan kemudian sesudah Herodes mati, ganti Herodes yang lain. Maka dia ingin membawanya, tapi akhirnya nggak jadi. Mereka pindah ke daerah utara, ke Galilea. Dan ternyata semua yang dilakukan oleh Yusuf dan Maria dalam mengungsi bersama anak bayi ini menggenapi semua nubuatan firman Tuhan. Kadang-kadang ketika kita melakukan sesuatu tanpa kita sadari, ada firman rancangan Allah yang tergenapi di dalam kita. Ketika respon kita baik dan benar, puji Tuhan kalau itu menggenapi nubuatan firman. Tapi kalau orang berespon salah, maka itu sesuatu yang menyedihkan. Pernahkah saudara membaca dalam Markus pasal 3 ayat 21, ketika Yesus tampil mengajar dan orang terpukau dan menerima semua keselamatan, kesembuhan, mujizat. Tapi sanak keluarganya sendiri, orang dekatnya. Karena setelah Maria melahirkan Yesus, Yusuf dan Maria memiliki anak-anak laki-laki dan perempuan. Perhatikan fakta itu. Jadi Yesus punya saudara, meskipun tidak satu darah. Dia adalah benih firman Allah yang hidup. Kelahirannya karena Roh Kudus yang menaungi rahim Maria. Rahim Maria hanya dipinjam, rahim seorang perawan. Tetapi setelah Yesus dilahirkan, Maria mengandung dan melahirkan beberapa anak lagi, laki-laki dan perempuan dari benih Yusuf. Dan nama-nama mereka diantaranya adalah Yudas yang menulis surat Yudas, dan Yakobus yang menulis surat yang 4 pasal itu, 5 pasal itu, dan beberapa saudara yang lain yang tidak dicatat. Pada awalnya mereka adalah orang yang termasuk tidak percaya kepada kakak mereka yang sulung dan keluarga, kecuali Maria, karena dia mendengar langsung ketika Gabriel datang kepadanya memberitahu bahwa anak yang engkau kandung adalah dari Allah. Dia disebut anak Allah yang maha tinggi, sehingga Maria menyimpan dalam hatinya. Tapi yang lain tidak tahu rahasia ini, sehingga mereka menganggap Yesus gila, tidak waras. Saudara marah gak kalau dianggap tidak waras? Marah gak? Dan yang ngomong itu orang terdekatmu sendiri. Sebagai yang sulung dia melakukan banyak peran setelah Yusuf meninggal untuk menafkahi adik-adiknya dan ibunya. Karena seperti itulah tradisi. Seorang sulung menggantikan peran ayahnya. Sampai Yesus muncul di depan umum pada umur 30 tahun. Dari umur 12 tahun dia ditampilkan, 8 hari dia dibawa ke bait Allah disunat, 12 tahun dia diajak ke gereja, ke bait Allah,
Tapi dari 12 tahun sampai 30 tahun kita tidak membaca cerita itu. Tapi dia melakukan hal yang umum dilakukan oleh anak-anak sebaya di masa itu. Mereka belajar Taurat. Dan dia bekerja sebagai tukang kayu. Jadi dia melakukan semua peran itu, tanggung jawab itu. Baru di umur 30 tahun dia muncul. Melakukan misi dari Bapa surgawinya. Dia sudah menyelesaikan tugas kepada orang tuanya. Menggantikan fungsi orang tua. Dia baru melayani Bapa surgawi. Menyerahkan seluruh hidupnya. Jadi dari sini kita bisa melihat satu urutan. Seorang yang mengasihi Tuhan, dia orang yang juga harus mengasihi orang tuanya dan bertanggung jawab kepada mereka. Kalau dia punya adik, dia juga harus menolong mereka. Meskipun panggilannya adalah datang untuk menggenapi misi Bapa surgawi. Jadi jangan kemudian ada orang berkata, saya pelayanan, saya gak mau urus rumah tangga. Keliru. Bahkan warga Nazaret satu hari ketika dia pertama kali tampil berkhotbah, berbondong-bondong mereka menghalau Yesus keluar dari rumah doa, ibadah, sinagog itu. Dan berusaha mendorong Yesus ke tebing jurang. Artinya usaha pembunuhan. Kemudian setelah beberapa lama dia pun mengalami banyak hal, dituduh penghujat dan selalu diancam untuk dibunuh. Jadi kalau kita berkata tentang Yesus sebagai orang yang terbuang, maka apa yang dialami Yeremia dialami oleh Yesus. Dari Taman Getsemani sampai di Golgota, dia juga mengalami begitu. Ketika para imam, para pemuka bangsa menjadi iri dan akhirnya menangkap Yesus dengan tuduhan palsu. Dan murid-muridnya meninggalkan dia pada waktu ia memikul salibnya. Bahkan Petrus yang paling berani sekalipun, yang paling impulsif sekalipun, tidak ada di sana. Sorga menolaknya. Karenanya ada teriakan di kayu salib, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapa memalingkan wajahnya. Kenapa? Karena di saat Yesus menanggung dosa seisi dunia, dia menjadi tercemar. Dia menjadi najis. Dia menjadi terkutuk. Bukan karena dia, tetapi karena dia menanggungnya. Seperti seekor domba dalam upacara pengudusan umat Israel. Imam besar meletakkan tangannya di atas kambing jantan itu. Dan melepaskan, menimpakan ke atasnya semua dosanya. Dosa dirinya, para imam, dan dosa segenap bangsa Israel. Dan kemudian kambing ini dilepaskan di padang gurun. Dan kambing yang satu lagi dikorbankan. Upacara ini adalah sebuah tindakan nubuatan. Yesus adalah anak domba yang menanggung dosa seisi dunia. Jadi ketika dia menanggung dosa seisi dunia, dia menjadi terkutuk. Dan Bapa memalingkan wajahnya. Karena dosa membuat kita pasti terpisah dari Allah. Ingatlah kebenaran itu. Ketika Anda jatuh dalam dosa, ada rasa yang enggan untuk berdoa mencari Tuhan. Ada sebuah keengganan dalam hatimu untuk berkata, Tuhan, Bapa. Tapi saat itulah Anda harus mengalahkan semua tuduhan dari sisi pendakwa. Dengan sebuah keyakinan bahwa Kristus telah menebus kita. Dosa masa lampau kita. Dosa pada hari itu ketika kita jatuh. Dan dosa-dosa yang masih mungkin kita bisa perbuat seumur hidup kita. Tetapi Allah harus diyakinkan oleh diri kita sendiri. Dan kita sendiri harus diyakinkan dengan diri sendiri. Bahwa ketika kita jatuh dosa, kembali, berulang. Bukan karena kita mencintai dosa. Sederhananya bahwa orang yang mengasihi Tuhan masih bisa jatuh dalam dosa. Tapi bukan karena dia ingin tinggal di dalam dosa. Ketika kita lemah dan jatuh, saat itu kita harus bangkit. Meskipun ada tuduhan, baik dari iblis maupun dari hati nurani kita. Dan biarlah kita dengan keberanian datang kepada Tuhan untuk menerima pengampunan dan pertolongan. Tapi saat Yesus mengalami itu,
Bapa mewalingkan wajahnya. Bahkan kita membaca, para penulis Injil mencatat langit menjadi gelap beberapa saat. Jadi itu penderitaan dari orang yang terbuang. Dan para nabi yang lain yang dikutip oleh Petrus menyampaikan istilah ini. Yesus adalah batu penjuru, batu utama yang dibuang oleh tukang bangunan. Bagaimana mungkin tukang bangunan tidak mengenal kualitas batu? Kita tinggal di Batu Raja, kita mudah untuk tahu. Ada batu yang lembut, ada batu yang keras. Untuk bangunan pun ada jenis-jenis batu yang tukang, kalau dia mengerti, dia tidak akan sembarangan memakai batu yang tidak kuat, yang tidak kokoh, yang tidak solid, yang tidak padat menjadi alas dari sebuah bangunan. Tapi ada tukang yang begitu bodohnya membuang batu penjuru yang mahal dan berharga ini. Bukan karena mereka tidak tahu, tapi karena iri. Yesus adalah batu penjuru yang mahal dan dia ditolak, dibuang oleh para tukang bangunan. Kalau yang membuangnya orang awam, rakyat jelata, mungkin. Tapi yang membuang, menolaknya pertama-tama dikompori, dimotivasi atau dikomandoi oleh para imam, para pemimpin agama. Mereka lah yang mengadakan kasak kusuk supaya Yesus ditangkap. Mereka menggunakan seluruh jalur yang mereka punya untuk melenyapkan Yesus. Batu penjuru yang mahal ini. Mereka tahu, tapi mereka tidak siap menerima kebenaran. Kadang-kadang ini juga dialami atau terjadi dalam hidup orang percaya. Tahu kebenaran, tapi tidak mau menerimanya. Tidak mau mengizinkan kebenaran itu mengubah kehidupannya. Otak kita tahu, pengertian akali kita tahu, tapi kita tidak mau mengizinkan kebenaran itu mengubah hidup kita. Karenanya orang Yehuda 41 tahun mendengar khotbah ancaman Tuhan melalui Yeremia, mereka tidak peduli lagi. Yesus ditolak dan disalibkan oleh manusia yang sangat dikasihinya. Yohanes pasal 1 ayat 11 membahasakannya, dia datang kepada milik kepunyaannya, tapi mereka menolak dia. Yesus harus menanggung semua penderitaan dan kutuk sendirian. Tidak ada murid-muridnya, tidak ada orang lain. Tidak ada orang banyak yang berbondong-bondong yang pada waktu sebelumnya berkata, "Guru, kami cari engkau kemana saja. Kami pergi sana, pergi sini cari engkau." Ketika tahu Yesus menyeberang di seberang danau, mereka berusaha mendapatkan Yesus. Sehingga Injil Yohanes pasal 6 mencatat, "Kamu mencari aku bukan karena melihat perbuatanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, tapi karena kamu sudah makan roti dan jadi kenyang dan kamu pengen lagi." Mereka mencari Yesus untuk urusan perut, karena ingin Yesus terus buat mujizat, tapi menolak pengajarannya. Salah satu khotbah yang paling keras yang Yesus sampaikan dicatat dalam Yohanes pasal yang ke-6. Sehingga kita membaca ayat terakhir dari pasal 6 Injil Yohanes adalah ayat 66. Mereka meninggalkan Yesus. Orang yang dalam ayat 26 berkata, "Kami cari kemana saja." Tapi setelah Yesus panjang lebar bercerita menegaskan kebenaran lagi, mereka tidak mau menerimanya. Mereka meninggalkan Yesus. Tidak sedikit orang meninggalkan Dia dalam hidup ini, karena mengejarnya untuk hal-hal yang fana. Karena ditawarkan, kalau kau percaya Yesus, tokomu diberkati, hidupmu diberkati, dan kamu semua akan maju. Hanya sepenggal kebenaran, bukan keseluruhan. Dia tidak mati supaya kita lebih kaya. Dia tidak mati supaya kita mendapatkan cita-cita kita. Dia tidak mati membayar dosa kita supaya kita sekedar sembuh dari sakit. Dia mati bagi kita supaya kita bisa jadi anak Allah yang sejati. Dia mau melakukan itu semua karena dia tahu satu waktu ketika manusia mati, berhenti dari fungsi secara jasmaninya, dia akan memasuki kekekalan dalam kengerian yang tak terbayangkan.
Karena tanpa pengharapan, tanpa pertolongan, tanpa setitik cerah cahaya sekalipun, dari kehidupan yang sangat mengerikan itulah Dia membayar semuanya bagi kita. Jadi jangan kecewa ketika doamu tidak diberikan Tuhan seperti yang kau minta. Jangan kecewa ketika Tuhan menunda untuk menjawab doamu. Jangan pernah lemah hatimu ketika engkau merasa seperti Tuhan tidak mengasihimu. Singkirkan sikap yang salah itu dan hormati Dia, kasihi Dia. Kebenaran yang kedua adalah Yesus adalah penjunan yang berkuasa dalam hidup kita. Sehingga kemudian satu hari Tuhan berkata kepada Yeremia, kau pergi ke sebuah tempat. Di sana kau lihat orang itu ngapain, ya kan? Dia pergi ke sana, ini ada orang pembuat pengrajin. Dan kemudian dia melihat bagaimana pengrajin ini membuat sebuah benda. Sudah hampir selesai, tapi ada kekeliruan sedikit. Dan kemudian pengrajin ini tidak sungkan-sungkan demi mendapatkan hasil akhir yang sempurna. Dia menghancurkan lagi tanah liat itu. Dia membentuk ulang. Butuh waktu. Mulai dari nol lagi, menghabiskan bahan mungkin, tenaga. Tapi dari situ Tuhan berkata, kau lihatkah? Bukankah penjunan akan membuat yang paling bagus, dan dia akan menghancurkan kembali gumpalan tanah liat yang sudah jadi setengah itu kalau ada kekeliruan, atau kalau dia tidak melihat ujung akhir dari karyanya adalah hal yang seperti dia ingini. Tuhan punya 1001 cara untuk mengajar kita tentang kehendak dan jalan-jalannya. Ingatlah Dia berdaulat, tapi Dia juga Allah yang kreatif. Dia bisa mengajari kita ketika kita keluar dari pintu rumah kita dan melihat langit bumi, semua ciptaannya indah. Dan kita berkata, dahsyat Tuhan. Bahkan ketika kita tunduk ke tanah dan kita melihat ada binatang kecil di tanah yang berkeriapan, siapa yang pelihara mereka? Ketika kita melihat satu benih yang ditabur dan kemudian 1-2 hari tumbuh. Ketika kita mungkin makan buah-buahan yang biji yang kita buang ke kebun, ke tanah, dan kita tidak peduli lagi. Berapa waktu kemudian dia tumbuh. Bahkan terkadang ada burung atau angin yang membawa benih tertentu dan kita tidak pernah menanamnya, dan benih itu tumbuh jadi satu pohon. Bukankah kemudian kita bisa berkata, Tuhan pencipta yang agung. Dia bisa mengajari kita. Amsal berkata, kalau kau malas pergilah kepada semut. Ya kan? Kau bisa melihat binatang-binatang ciptaan Tuhan dan belajar tentang penciptanya. Lewat makhluk, lewat benda ciptaannya, maupun lewat peristiwa-peristiwa dalam semesta ini, kita bisa tahu atau mau mengetahui tentang Tuhan. Pada akhirnya semuanya hanya berpulang dan bergantung kepada kepekaan kita dalam menangkap maksud-maksud Tuhan. Kalau Dia mengedipkan mata dan kita tidak menyadari, Dia berbicara lembut dan kita tidak menangkap, Dia harus berteriak dengan mata melotot kemudian kita juga tidak menangkap, dan Dia memegang sebuah tongkat, baru kemudian kita tahu, oh, Tuhan marah. Perlukah kita mendesak sampai Tuhan harus melakukan sesuatu yang keras? Kalau Dia berbicara dengan lembut tetapi kita tidak mau menerimanya. Kepekaan kita, katakan dengan saya sama-sama, kepekaan. Kepekaan dapat terlatih dan teruji ketika kita memulai dari hal-hal yang kecil. Jangan jadi orang Kristen yang tidak peka, tidak tahu maksud Tuhan, seperti bangsa Yehuda. Disampaikan yang paling keras sekalipun, hati mereka telah membatu. Padahal batu sendiri pun bisa hancur dengan tetesan air. Abrasi dari gelombang laut yang konsisten menerpa dinding-dinding batu karang yang keras itu seringkali menghasilkan sebuah ciptaan yang luar biasa.
Siapa yang membentuk dinding-dinding karang itu menjadi sebuah bentuk yang indah? Abrasi, gempuran, dan seterusnya. Angin, ombak, dan air laut bisa membentuk satu bentuk yang berubah. Batu karang yang mungkin polos dan keras bisa lama-lama dibentuk oleh air. Tapi bagaimana mungkin ada hati manusia yang begitu keras dan tidak pernah mau berubah sampai mati? Belajar untuk peka. Dan itu terlatih kalau kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Apa yang terjadi dalam hidup kita tidak ada yang kebetulan. Siapa yang percaya itu, aminkan itu saudara. Ketika dia membawa Anda kepada keberhasilan, ketika dia mengizinkan Anda berjalan dalam lembah kelam, ketika dia tidak menjawab doamu seperti yang kau mau, dia punya tujuan. Jadi tidaklah heran jika Allah menyuruh Yeremia mendatangi tukang periuk supaya dia bisa mengamati proses pengerjaan sebuah bejana. Hidup kita bagaikan segumpal tanah liat di tangan sang penjunan. Apa pelajaran yang kita bisa petik? Saya punya 3 menit lagi. Ya, biasanya kalau kita makan pengen tambah, ya kan saudara? 3 menit memang dari 40 menit yang saya set. Ada 4 hal pelajaran yang kita bisa tambah. 1, bicara tentang kerendahan hati. Kalau kita bicara Tuhan penjunan, berarti kita sedang diajar untuk rendah hati. Tubuh manusia itu berasal dari debu tanah dan satu hari kembali ke tanah. Apapun prosesnya, sesehat apapun manusia, kecuali Tuhan datang pada saat itu. Jadi hanya ada 2 cara untuk kita kembali ke rumah Bapa di sorga. Yang pertama, melalui kematian. Yang kedua, diangkat hidup-hidup ketika Tuhan datang kali yang kedua, pada bagian yang kedua. Karena itu satu peristiwa yang akan terjadi pada bagian akhir, maka semua manusia di bumi pasti mengalami kematian untuk masuk dalam kerajaan sorga. Jadi kalau ada orang Kristen saleh meninggal, apapun penyebabnya, supaya dia bisa kembali kepada Allah. Tentu sebatas tanggung jawab kita berupaya hidup baik, benar, sehat. Pemerintah menganjurkan kita vaksin, karena presiden satu hari berkata begini, cara mengatasi pandemi untuk supaya berakhir cepat, vaksinasi, pakai masker dan prokes. Vaksinasi adalah upaya sampai kekebalan tubuh dari masyarakat ini. Mungkin 70-80% pandemi bisa lebih terkendali. Ada orang berkata, saya nggak mau divaksin karena varian baru muncul terus. Saudara, kadang-kadang kita disesatkan dengan hal-hal yang sederhana. Yang lain lagi berkata, saya nggak mau divaksin karena nanti muncul 666. Yang tadi bersaksi itu bisa sembuh cepat, salah satunya karena mereka divaksin. Memang ada orang yang sembuh juga tanpa vaksin. Saya mendorong kita untuk melakukan tanggung jawab kita dengan sungguh. Tapi sekali lagi, kebenaran berkata, kita berasal dari debu tanah, akan kembali kepada tanah pada akhirnya. Jangan sombong dengan apa yang kita pegang saat ini. Kepandaiankah, bakat, talenta, harta, dan kedudukan. Satu hari kita juga jadi tanah kembali. Semua itu ada anugerah Tuhan dan ada maksud atau penugasan dari Tuhan. Kalau dia mempercayakan kepada Anda 3 talenta, kalau dia mempercayakan kepada Anda 5 talenta, kalau dia mempercayakan kepada Anda 1 talenta, dia punya tujuan, dia punya maksud. Mengenali maksudnya dan melakukannya, itulah hikmat dan kebijaksanaan. Dan itu tidak didapat di bangku sekolah secara formal. Tapi kalau Anda belajar tentang kehidupan bersama Kristus setiap hari, Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Jadi pelajaran pertama tentang Tuhan sebagai penjunan adalah jaga selalu kerendahan hati, karena Tuhan menentang orang congkak. Yang kedua, tanpa Tuhan kita bukanlah apa-apa. Hidup kita cuma segumpal tanah liat, dan dia hanya jadi berarti kalau tangan Tuhan membentuk kita menjadi sebagaimana mestinya dan menghembuskan kehidupannya.
Sehingga kalau nafas hidupnya diambil, kita mati. Sadarkah kita? Hidup kita bukan bergantung kepada infus, kepada obat, tapi nafas hidup yang Tuhan berikan. Lakukan upaya kita sebagaimana harusnya dengan maksimal, tapi nafas hidup kita punya Tuhan. Jangan bebal, jangan juga dibalik. Kalau nafas hidup punya Tuhan, aku sembrono saja hidup. Jangan, lakukan bagian kita. Dan pada akhirnya kita berkata, semuanya adalah di tangan penjunan itu. Mungkin dia bentuk kita sebagai periuk, bejana, belanga, atau apa saja. Yang penting hidup dijalankan sesuai dengan maksud dan tujuan Tuhan. Anda bisa baca 2 Timotius pasal 2. Ada yang dipakai, dirancangnya untuk tujuan-tujuan yang mulia, tujuan yang tertentu. Tapi juga ada yang diciptakannya untuk hal yang lain. Tapi setiap hal yang diciptakannya mencapai tujuannya, Tuhan dipermuliakan. Amin. Jadi apapun juga, anakmu jadi pelukis, anakmu jadi ahli hukum, anakmu jadi ahli seni dan sebagainya, katakan semua yang kau bisa lakukan, lakukan untuk Tuhan. Betul? Karena tidak semua anak pandai menghitung, tidak semua dia bisa jadi jago matematika, tapi mungkin dia punya kelebihan di bidang yang lain. Dorong dia untuk menjadi maksimal dengan karunia yang Tuhan berikan dan hargai dia. Dulu orang kalau kerja di beberapa perusahaan tertentu, orang bilang itu baru berhasil, ya kan? Keberhasilan kita adalah ketika kita mencapai tujuan Tuhan. Hargai keberagaman dan fungsi orang yang berbeda, talenta yang berbeda, kemampuan yang berbeda. Kita harus saling melengkapi. Yang keempat terakhir, jangan bersungut dan putus asa ketika dibentuk dan dihaluskan Tuhan, karena proses terakhir adalah penghalusan. Bagian ketiga, sebelum kita dipermuliakan, adalah bagian kedua. Bagian kedua dalam kehidupan kekristenan adalah penyucian, terus menerus. Ada orang Kristen punya iman yang kuat, tetapi dia punya karakter yang kasar. Cara dia memperlakukan orang walaupun hatinya tulus, tapi kasar. Merendahkan orang lain atau tidak peduli. Dalam perjalanan waktu Tuhan menghaluskan tabiatnya, sehingga dia menjaga kata-katanya tidak melukai orang. Karena dia bisa berkata, maaf salah ngomong, tapi orang sudah terluka. Maaf saya tidak bermaksud berkata begitu, tapi orang sudah memandang hal yang salah. Penghalusan, budi pekerti kita dihaluskan, karakter kita dihaluskan. Allah tidak pernah keliru membentuk hidup kita. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Dia sangat tahu apa yang sedang Dia kerjakan dengan hidup kita. Ingat, bukan kita, tapi Dia sedang melakukan apa yang Dia kerjakan dengan hidup kita, dan Dia tahu hasil akhirnya. Terakhir, Paulus berkata begini, bersukacitalah, saya mengundang kita berdiri, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Mau katakan sekali lagi, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Mau sampaikan kepada kawannya, kepada istrinya, suami di sebelah, kalau engkau sedang bermasalah, bersukacitalah dalam pengharapan. Karena dengan punya pengharapan dalam Kristus, kita berkata hidup ini bukan hanya dalam tubuh jasmani ini saja. Kalau hari ini saya mengalami pergumulan, Tuhan sanggup menolong saya, karena Dia berdaulat, Dia berkuasa, Dia penjunan, Dia tahu apa yang Dia sedang kerjakan dalam hidup kita. Tuhan kiranya memberkati kita terus sampai kita menjadi seperti yang Dia mau. Mari kita berdoa. Ini doa kami di hadapan-Mu Bapa. Bentuk kami, karena Engkau penjunan yang berkuasa, berdaulat. Apa yang kami punya hari ini, nafas hidup, tubuh jasmani, jiwa yang di dalamnya ada pikiran, perasaan, dan kehendak, dan roh yang bisa menyadari kehadiran Tuhan adalah pemberian Tuhan. Dan kami sadar tanpa Tuhan kami bukan apa-apa. Tolonglah kami dalam perjalanan pengembaraan kami di bumi ini, supaya hati kami melekat kepada Tuhan senantiasa dalam kasih dan kesetiaan. Kami tahu
Kristus sangat mengasihi kami. Imam besar agung yang terus berdoa, bersyafaat, seperti halnya Yeremia bagi bangsanya, meskipun pada akhirnya bangsanya dihancurkan karena kekerasan hati yang tidak mau bertobat. Imam besar agung di sorga terus berdoa. Roh Kudus terus menyertai kami, sehingga kami tidak membuat kesalahan yang terus menerus. Dan ketika kami jatuh dan gagal mengasihi Tuhan dan melakukan kehendak-Mu, pagi ini kami mau kembali. Supaya di hati kami ya Tuhan, Engkaulah yang terutama, lebih dari semua yang ada di bumi. Kami mengasihi. Tolong kami, supaya jangan seorang pun berselingkuh dengan dunia, mencintai dunia dan semuanya, dan melupakan Tuhan. Tapi kami mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi dan kekuatan kami. Gembalakan kami ya Tuhan, karena Engkau gembala yang baik. Kalau jalan-jalan kami salah, didiklah kami, bentuklah kami, supaya motivasi kami semakin hari semakin murni. Iman kami kepada Tuhan bukan semata-mata untuk hal-hal yang dunia sementara ini, tapi sampai ke dalam kekekalan. Ada satu lagu yang saya mau ajak kita nyanyi, Aba Bapa. Aba Bapa, Aba Bapa, Kau segalanya bagiku, tunaikan syukur padamu dengan segenap hatiku. Aba Bapa, ku mengasihimu. Katakan lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Mas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba yang berkenan kepadamu. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus,
persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Dan biarlah semua yang kita lakukan menjadi pengabdian bagi kemuliaan Tuhan. Tuntunannya menyertai kita dari hari ke hari, memberkati pekerjaan tangan kita, rumah tangga, usaha, mata pencarian kita, menuntun kita di dalam jalan-jalan dan kehendak-Nya, menjagai kita dari segala penyimpangan dan kejatuhan, mencontohkan hati kita untuk mengasihi Dia lebih dari semua. Di dalam berkat nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak seluruh bumi penuh kemuliaan. Kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Amin. Amin. Silakan bersaat teduh. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, sekali lagi selamat pagi, selamat berhari Minggu buat Bapak Ibu yang di gereja. Tuhan memberkati, tetap sehat dan melakukan semua kegiatan di dalam kasih, pengharapan dan sukacita oleh Roh Kudus. Shalom juga buat semua yang di rumah, buat Soneli, buat Bang Alen, sekeluarga ya, Pak Sega dan Ibu, Chris dan Feni, ya Uli. Ya, gak ada ferinya ya, Bu Syokwa, Pak Hutagalung dan Ibu ya, Afai dan Sonya, Bu Afa, Tuhan berkati, Agnes, kemudian Bro Leket dan istri, Tuhan berkati, Disna, Bu Lani dan Ibu Ari, ya, Esther dan Cio di Curup ya, puji Tuhan. Keluarga Pak Ferdi, ya, kemudian Pak Adi dan Ibu Dewi, Ibu Cubwe, ya Nikun, ya Asyong dan Yanti, Pak Marudut di Lampung ya, Tuhan memberkati sekeluarga,
Ibu Ama Ayen di Solo, Tuhan berkati. Opung Huta Barat, ya sekeluarga. Bang Simton, ya suami istri ya. Ada Lois juga, Lois sudah di Baradatu ya. Ya. Priscila ya, Pedor, puji Tuhan. Bu Ros, Pak Ritonang dan Bu Risma, Ibu Mama Daniel, puji Tuhan. Alimoy, kemudian siapa itu? Oh Dina, ya Dina di Semarang, puji Tuhan. Ya, Mas Widodo dan Sulis, Cime, Tuhan berkati. Tri dan Mbah ya, Mbak Putri ya. Ya, Popo Tasya, Linda, Tasya, Tuhan berkati, tetap semangat ya. Yang lainnya tutup. Oh ya, Tony dan Ria ya, Tuhan berkati. Pak Budi dan Ayub, Hari, Tuhan berkati semua ya. Ya, Popolin, Tuhan berkati Popolin juga. Cik Linawati, Cik Febe, Pak Sipahutar, Tuhan memberkati semuanya. Selamat hari Minggu. Haleluya.